Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Engkaulah murabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu syaikona. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Cintaku yang suci padamu murabbi, tak akan tergantikan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkamu syaikona. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang kita tunggu-tunggu di program Gema Ramadan Stepa. Alhamdulillah, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga selalu lancar ya, dan kalian juga bisa beribadah lainnya di bulan puasa Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Nah, senang sekali Bu Dinar kembali hadir dengan narasumber kita hari ini adalah Ibu Matsna Khairunisa dengan tema Toharoh atau bersuci. Nah, toharoh atau bersuci ini adalah salah satu bagian penting dalam ibadah kita. Ya, anak-anak nanti disimak semuanya penjelasan tentang toharoh karena ini adalah ibadah yang penting untuk kita lakukan bersama-sama. Nah, kita sapa dulu Ibu Matsna yang sudah hadir di studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Masna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Masna? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Puasanya lancar Bu Masna? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Meskipun ada debai ya, Bu Masna ya tetap Iya. menyusui gitu ya? Iya. Iya. Jadi harus tetap semangat ya puasanya ya. Harus semangat. Harus semangat. Oke, Bu Masna, hari ini kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci ya Bu Masna ya. Iya benar Bu Dinar. Iya. Nah, anak-anak semuanya silahkan disimak pembahasan kita tentang toharoh atau bersuci, karena ini insya Allah akan menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Monggo Bu Masna untuk menjelaskan ke anak-anak. Terima kasih Bu Dinar. Langsung saja akan Ibu mulai. Sebelumnya Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat, semangat untuk terus berbuat kebaikan di bulan yang penuh berkah ini, sehingga kita mendapatkan berlipat-lipat pahala. Kita menabung pahala di bulan ini. Nah, untuk pembahasan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang bersuci atau toharoh. Mungkin beberapa materi ini sudah disampaikan oleh guru agama kalian, tapi pada kali ini Ibu akan membahas untuk yang lebih berkaitan dengan masa-masa pubertas kalian, karena kalian ini sudah berusia sekitar mungkin 12-an ya, 12 tahun ke atas, sehingga sudah masuk masa pubertas, sehingga harus ada penjelasan tentang bersuci pada masa-masa pubertas itu. Kalau untuk yang perempuan, anak-anak perempuan kan kalian mungkin sebagian sudah mengalami haid atau menstruasi. Nah, Ibu akan membahas bagaimana sih cara bersuci ketika kamu sudah selesai menstruasi atau selesai haid. Nah, untuk yang anak laki-laki, karena salah satu tanda pubertas untuk anak laki-laki itu adalah mengalami mimpi basah. Nah, bagaimana cara kalian bersuci setelah mengalami mimpi basah itu? Begitu. Nah, langsung saja ya. Sebelumnya ada firman Allah dalam kitab suci kita, Al-Quran. Ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, di sini ada kata-kata menyucikan diri ya. Menyucikan diri itu banyak sekali, termasuk ketika kita akan sholat. Ketika kita mau sholat, otomatis kita diharuskan untuk menyucikan diri, baik pakaian kita, kemudian tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah, termasuk badan kita yang harus disucikan. Dengan cara apa? Kalau kita mau sholat, biasanya kita akan berwudu. Nah, kalau kita mengalami kendala, dalam artian mungkin kita sakit, tidak bisa terkena air, maka wudu ini bisa diganti dengan cara bertayamum. Nah, mungkin materi-materi ini sudah dibahas oleh guru agama kalian ya. Kalau tidak salah di kelas 7 mungkin sudah ada untuk materi toharoh ini. Nah, oleh karena itu, Ibu akan membahas materi toharohnya yang seperti Ibu katakan tadi, berkaitan dengan masa pubertas kalian. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih makna dari toharoh itu sendiri atau bersuci itu apa? Secara bahasa, toharoh itu berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin yang berupa sifat dan perbuatan tercela. Nah, kalau dilihat dari istilah fikihnya, toharoh itu adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau batu. Nah, sesuai dengan keterangan ini berarti ketika kita hendak melakukan ibadah wajib, misalkan sholat, berarti kita sudah harus suci dari hadas dan juga dari najis. Nah, hadas sendiri itu ada dua anak-anak, ada hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu seperti buang air kecil, kemudian buang air besar, kemudian kentut, itu juga termasuk hadas kecil. Nah, cara mensucikannya
cukup dengan berwudu atau bisa diganti dengan tayamum kalau kondisinya tidak memungkinkan. Nah, sementara kalau untuk hadas besar itu dengan cara apa untuk mensucikannya? Kalau hadas besar mensucikannya dengan cara mandi wajib. Nah, di sini kita bahas dulu apa saja yang termasuk ke dalam hadas besar itu. Hadas besar itu, nak, misalkan yang pertama adalah haid. Untuk bagi yang wanita yang sudah mengalami masa-masa pubertas, jadi sudah organ reproduksinya itu sudah mulai berkembang sehingga akan mengalami menstruasi ini atau mengalami haid. Nah, cara mensucikannya itu dengan mandi besar. Nah, mandi besar ini nanti ada tata caranya sendiri, nak. Kalau wudhu itu kan ada urutannya. Dari yang pertama membasuh tangan, kemudian dan tahap-tahap selanjutnya ya untuk yang berwudhu. Nah, mandi wajib juga harus berurutan, nak. Ada urutannya, tidak sekedar hanya mandi dan keramas biasa. Kalau orang-orang biasanya kan menyebut mandi besar itu mandi keramas. Nah, mandi keramas ini nggak cuma mandi sama keramas saja, tapi ada urutannya karena ini untuk bersuci, makanya harus selalu kita ikuti aturannya. Kalau jadi tidak bisa dibolak-balik ya, nanti akan Ibu bacakan bagaimana tata cara untuk mandi besar nanti. Kemudian yang kedua itu hadas besar itu ada nifas. Jadi kalau untuk yang wanita nanti kalau misalkan nanti kalau sudah dewasa dan sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, kalian akan mengalami nifas ini, yaitu seperti haid tapi setelah melahirkan, itu untuk nifas. Dan yang ketiga yaitu hadas besar itu termasuk junub. Junub itu apa sih? Junub itu kondisi di mana keluarnya air mani karena syahwat. Nah, kalau untuk anak laki-laki biasanya tanda pubertas itu salah satunya adalah mengalami mimpi basah. Nah, kalau kalian sudah mengalami mimpi basah, artinya tuh kalian sudah dewasa dan harus bersuci, nak. Harus bersuci dengan cara apa? Ya mandi besar ini. Nah, untuk tata caranya akan Ibu bahas. Silahkan siapkan catatannya, nak ya. Disiapkan catatannya agar apa? Nanti ketika kalian harus mandi besar, itu kalian dapat melakukan sesuai dengan urutannya. Karena ini kaitannya dengan ibadah. Kalau kalian bersucinya tidak sempurna, maka ibadahnya juga akan pahalanya juga akan tidak bisa sempurna. Oleh karena itu mandi besar ini wajib harus dilakukan kalau setelah selesai seperti yang Ibu sebutkan tadi, misalkan haid atau selesai mimpi basah seperti itu. Oke, langsung saja. Sudah siap ya catatannya? Untuk yang pertama, tahap-tahapnya, nak. Yang pertama itu ketika mandi basah, sebelum kamu masuk kamar mandi nih ya, sebelum masuk kamar mandi, kalian niat dulu. Niat dulu, baca basmalah, niat saya ingin melakukan mandi besar untuk bersuci dari hadas besar. Misalkan kalau hadas besarnya haid, berarti ya bersuci dari haid. Nah, ini tidak harus dilafalkan, jadi boleh dibatin. Atau kalau misalkan kamu sudah terlanjur masuk ke kamar mandi, lupa belum niat, ya udah dibatin aja, nggak apa-apa. Jangan dilafalkan ya, karena kita tidak boleh menyebutkan nama Allah di dalam kamar mandi. Jadi kalau niat, ya Allah saya berniat untuk melakukan mandi besar untuk bersuci dari hadas besar haid, misal seperti itu. Tapi di dalam hati saja, diniatkan dalam hati. Nah, kemudian basmalah juga dibaca dalam hati. Terus kemudian yang kedua yaitu membasuh tangan, membasuh kedua telapak tangan, dibasuh. Terus kemudian yang ketiga mencuci kemaluan, nak. Jadi kemaluannya dicuci dengan tangan kiri, jangan tangan kanan, karena harus menggunakan tangan kiri. Kemudian untuk tahap selanjutnya kalian berwudu. Berwudunya seperti berwudu ketika sholat, ketika kalian akan melakukan sholat. Jadi berwudu seperti biasa. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu kalian mencelupkan tangan kalian ke dalam air biar basah ya. Setelah itu menyela-nyela rambut.
Jadi rambutnya itu disela-sela pakai tangan yang basah tadi. Kalau tangannya udah kering gimana? Ya dicelupin air lagi. Celupin air lagi, terus disela-sela lagi di rambut-rambutnya eh, sampai ke kulit kepala. Pokoknya kulit kepalanya itu sampai kena airnya. Terus rambutnya juga untuk yang putri kan biasanya rambutnya panjang. Ya, hati-hati saja biar tidak jirit ya untuk rambutnya. Istilahnya seperti itu. Terus kemudian untuk tahap selanjutnya kalian menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Jadi mulai mengguyurkan air ke kepala 3 kali. Kemudian selanjutnya itu menyiramkan air ke badan yang bagian kanan. Setelah kepala tadi 3 kali, kemudian siramkan air ke badan yang sebelah kanan. Itu juga 3 kali. Kemudian selanjutnya menyiramkan air yang sebelah kiri juga 3 kali. Kemudian setelah itu yang terakhir, silahkan menyiramkan air ke kaki kalian sebanyak 3 kali. Nah, kalau sudah selesai proses ini, artinya kamu sudah komplit, sudah selesai mandi wajibnya. Terserah habis itu mau kalian memakai sampo atau tidak memakai sampo untuk melanjutkan keramas, itu hanya opsional, karena kewajiban utama untuk mandi wajib atau mandi besar itu sudah selesai. Begitu, nah. Jadi urutan-urutan yang Ibu bacakan ini tadi harus sesuai. Jadi harus urut. Sehingga nanti ibadah kalian ketika kalian sudah bersuci dari hadas besar itu tadi, kalian sudah bisa melakukan sholat seperti itu. Nah, jadi urutan-urutan ini tadi kalau perlu ya nak, catatannya itu silahkan kamu tempelkan di kamar mandi kalian nanti. Jadi ketika kalian sudah selesai misalkan untuk anak-anak perempuan sudah selesai haid, nanti kalian ingat, oh ada tata cara untuk mandi besarnya, sehingga nanti ketika kamu sholat itu ibadah sholatmu itu pahalanya akan diterima. Seperti itu Kak. Yang laki-laki juga seperti itu. Kalau misalkan kamu sudah mengalami mimpi basah nih, kebetulan kemarin gitu ya, misalkan mengalami basah gitu, jadi silahkan kamu mandi wajib agar kamu sholatnya nanti bisa diterima. Dan ini nggak cuma untuk sholat saja ya, karena kita pada bulan puasa, untuk puasa kan juga harus suci nak. Jadi untuk anak perempuan yang mungkin ketika awal-awal mengalami haid atau menstruasi, nah bersucinya dengan apa ya, dengan mandi besar ini, sehingga puasamu juga akan diterima, ibadah sholatmu juga akan diterima. Anak laki-laki juga seperti itu. Kalau kamu kemungkinan mengalami mimpi basah, ya berarti harus mandi wajib, sehingga sholatnya nanti dan puasanya nanti itu akan diterima oleh Allah. Begitu. Ini penjelasan untuk tata cara mandi besar. Oh ya, selama wudhu tidak batal, jadi kan ketika kita mandi besar tadi kan sudah ada wudhunya nak. Nah, selama wudhunya itu tidak batal, artinya ketika kamu mandi itu kamu tidak kencing lagi atau tidak mengeluarkan air besar lagi atau tidak kentut, nah itu kamu setelah mandi besar itu sudah langsung boleh sholat, tidak perlu berwudhu lagi. Tapi kalau misalkan selama mandi itu kamu kemudian kentut, ya kamu harus wudhu dulu baru boleh sholat gitu. Itu Bu Dinar penjelasan untuk tata cara mandi besar atau bersuci dari hadas besar. Ya, terima kasih Bu Masna. Ini sangat bermanfaat ya untuk anak-anak bisa mengetahui ya, selama ini mungkin yang dinamakan mandi wajib itu hanya mandi keramas gitu ya Bu Masna ya gitu. Nah, terkait dengan ini tadi Bu Masna, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi informasi juga untuk anak-anak semua. Nah, ini biasanya yang dilakukan sama anak-anak yang perempuan ini Bu Masna. Kan kadang-kadang nih kalau selesai haid itu terus mereka mandi wajib, keluar lagi, mandi wajib lagi gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana ini menentukan kita waktu yang paling tepat untuk kita bisa mandi wajib nih, khususnya untuk yang perempuan setelah selesai haid? Oke, jadi gini, biasanya kan untuk wanita itu kan ada masa-masanya. Jadi kan karena mungkin setiap bulan kita mendapatkan tamu itu atau datang bulan itu atau haid itu kan kita jadi tahu, oh biasanya saya haid itu sekitar 7 hari.
biasanya saya haid sekitar 8 hari. Nah, kita lihat ketika sudah mulai hari ke-7, kita setiap ke kamar mandi selalu cek, Nak, selalu cek apakah masih keluar darahnya. Dalam artian mungkin kita bisa ngeceknya dengan memakai tisu. Apakah warnanya itu masih merah, masih coklat, atau sudah putih. Kalau sudah putih berarti itu artinya sudah harus mandi wajib. Nah, untuk mengantisipasi biar tidak berkali-kali mandi wajib, itu kita ditunggu dulu. Menunggunya gimana? Dengan cara menunggu 3 kali sholat. Jadi misalkan kita mengeceknya itu pada saat sholat asar misalkan ya, mandi sore nih, pada mandi sore kita lihat oh sudah bersih, sudah putih gitu misalkan. Nah, berarti kita tunggu dulu untuk waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuhnya. Kita tunggu, setelah sholat subuh kita cek lagi apakah masih keluar darah atau tidak. Kalau sudah tidak keluar darah, artinya kita sudah mandi wajib untuk melakukan mandi wajib atau bersuci itu tadi. Ya, oke. Jadi begitu ya. Anak-anak biasanya kan mungkin ingin lekas-lekas beribadah kembali ya Bu Masnya ya. Jadi dikiranya sudah selesai, kemudian mandi wajib, ternyata masih keluar lagi. Nah, kalau misalkan nanti ketika sudah mandi wajib, ternyata masih keluar lagi, ya sudah, kalian tidak apa-apa, tidak usah sholat dulu. Kalau misalkan waktu pas puasa ya berarti puasanya batal lagi. Benar. Nah, nanti dicek lagi seperti itu tadi, terus ditunggu 3 kali waktu sholat. Ketika sudah bersih boleh untuk mandi wajib lagi. Iya, benar, begitu ya anak ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu bahwa waktu yang tepat untuk mandi wajib itu seperti apa gitu ya Bu Masna ya, gitu. Supaya apa? Ya memang supaya kita benar-benar sudah dalam keadaan bersih secara tubuh kita, kemudian kita membersihkannya juga dengan toharoh tadi ya Bu Masna ya. Agar kenapa? Ya agar kita sholat, ibadahnya sempurna gitu. Misalnya kalau kita sholat ya salah satu syarat syahnya sholat kan memang berwudu ya. Ya, kalau hadasnya hadas yang besar ini berarti harus mandi wajib itu tadi. Gitu. Karena tidak bisa sekedar kita berwudu saja. Benar. Harus mandi wajib. Iya, gitu. Benar. Oke. Lalu ini Bu Mas Nanya, kadang-kadang juga saya dan mungkin anak-anak perempuan juga alami. Kadang-kadang rambut kita kan rontok gitu kan. Terus kemudian pada saat rontok itu pas kita haid gitu, pada saat kita menstruasi. Nah kadang-kadang ada beberapa anak-anak yang sudah nyisir aja, rontok-rontok aja gitu kan. Nah ini sebenarnya bagaimana hukumnya kalau dalam Islam ketika kita haid, rambut kita rontok, apakah rambut itu harus dikumpulkan, lalu nanti pada saat kita mandi wajib juga harus disucikan atau seperti apa? Mungkin Bu Masna bisa memberikan informasi ke anak-anak semuanya. Iya, jadi itu mitos ya Bu ya. Benar ya, mitos. Jadi kalau rambut rontok itu artinya sudah bukan bagian dari tubuh kita. Kalau rontok ya udah rontok aja. Kita nggak perlu mengumpulkannya dan tidak perlu untuk disucikan ikut mandi sama kita dikeramasin, nggak perlu. Jadi ya yang rambut yang ada aja. Rambutnya masih nempel di kepala gitu ya Bu. Nggak usah yang rontok yang sudah rontok ya udah gitu kan. Iya betul. Iya gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa yang takutnya nanti di sana ini rambutnya ngikutin nggak suci gitu kan. Tidak seperti itu. Benar. Nah ini terkait lagi dengan yang haid ini, kalau kita masalah bahas haid itu sebenarnya memang banyak sekali yang harus kita kupas gitu ya. Benar, karena di Islam sendiri pun itu ada pembahasan sendiri, jadi di fikih kewanitaan istilahnya. Iya benar gitu. Dan anak-anak juga harus memang belajar ini ya Bu Masna ya. Kemudian harus belajar banget ini. Iya benar. Ada juga yang misalnya nih kadang-kadang kan anak-anak kan nggak tahu nih tanggal pasti mereka untuk haid gitu kan. Kemudian mereka nggak siap-siap pembalut gitu kan. Terus akhirnya ngeflek gitu kan, bisa di roknya gitu kan. Nah ini apakah ada cara dalam Islam untuk bisa membersihkan darah yang menempel pada baju mereka, pada rok mereka?
Jadi darah menstruasi atau darah haid yang menempel atau mungkin kalau kita nyebutnya mungkin tembus gitu ya Iya, istilahnya benar, ya benar. tembus ya. Tembus itu untuk anak perempuan itu biasanya itu kan darah itu masuknya ke najis. Jadi masuknya ke najis. Jadi kalau najis itu harus dibersihkan dulu dengan cara apa? Dengan cara dicuci. Jadi kalau kita kan biasanya langsung dicuci ya. Iya. Tapi aslinya itu kalau Ada tata di caranya. Islam itu boleh hanya mengeriknya, kemudian dipercikkan air itu artinya sudah aslinya sudah boleh. Jadi sudah menghilangkan najis itu. Tapi karena kita mungkin aduh kok masih ada noda darah, akhirnya kan kayak jijik gitu ya. Akhirnya kan langsung dicuci. Jadi nggak apa-apa. Aslinya hanya disiramkan air atau dengan dikerik kemudian disiramkan air itu sudah menghilangkan najis itu. Iya, jadi atau jadi langsung langsung dicuci saja untuk amannya ya, untuk amannya bisa langsung dicuci, jadi menghilangkan noda darahnya. Jadi kalian tidak jijik dengan pakaian yang sudah terkena noda darah itu tadi. Iya, bisa gitu. dipakai lagi. Benar. Gitu. Iya, Bu Masna, ini sangat menarik lagi pembahasan tentang haid ini ya. Iya. Memang anak-anak kan sekarang lagi masa-masanya ini ya, gitu. Jadi Bu Dinda harapkan pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, kalau untuk yang laki-laki, ini kan tadi sudah disebutkan sama Bu Masna ya tentang mandi wajibnya karena mengalami salah satunya mimpi basah. Atau ya, kalau tidak mimpi basah pun pokoknya ketika keluar air mani dari dari kemaluan kalian karena syahwat misalkan. Nah, itu kalian wajib untuk melakukan mandi besar ini atau mandi wajib. Benar. Iya, itu kemudian biasanya ini anak-anak ini Bu Masna juga yang jadi kita harus wanti-wanti ke mereka pada saat sholat ini kan kadang-kadang kan mereka suka nggak pakai sendal nih dari tempat wudhu ke masjidnya gitu kan, padahal kan salah satunya syaratnya kan memang harus bersih tempat, bersih raga kita, bersih jasmani kita. Nah ini bagaimana ini ketika seperti itu keadaannya, apakah sebenarnya dengan berwudu itu kan kalaupun tidak memakai sendal ketika jalan ke tempat musola atau ke masjid itu sebenarnya sudah disucikan dengan wudu. Hanya saja kan kita nggak tahu ya di jalan ketika menuju itu apakah kita menginjak kotoran atau apa. Nah, yang jadi masalah itu bukan ketika berwudunya, tapi tempat yang kita injak itu tadi. Jadi kalau misalkan belum wudu tapi sudah lari-lari di masjid, misal di teras dan lain sebagainya, dan menyebabkan tempatnya itu yang pertamanya suci malah menjadi tidak suci lagi karena najis itu tadi. Jadi lebih baik dianjurkan kalau misalkan jalan dari kelas untuk melakukan sholat berjamaah di musola ya setidaknya memakai alas kaki, sehingga apa, untuk menjaga kesucian dari tempat kita beribadah itu nanti gitu. Nah ya, oke. Terima kasih Bu Masna, ini informasinya sangat bermanfaat. Insya Allah mungkin nanti ada waktu tersendiri kita bisa membahas lagi lebih detail gitu kan ya. Boleh, tentang haid dan terkhusus untuk anak-anak perempuan ya, karena memang ada fikih fikih kewanitaan itu dan memang harus dibahas karena yang namanya bersuci itu kan sangat riskan. Kalau misalkan proses bersuci kita itu tidak sempurna, akan berpengaruh ke ibadah kita selanjutnya. Benar. Nah, kalau misalkan yang kemarin-kemarin itu mandinya itu hanya mandi keramas saja, artinya tidak memakai cara-cara ini, ya sudah tidak apa-apa karena sudah berlalu. Kalian belum tahu. Allah tidak membebani kalian kalau kalian belum tahu. Nah, ketika kalian sudah tahu, saat ini sudah tahu ya, yang sudah Ibu bacakan tadi sudah tahu, berarti kalian wajib hukumnya. Wajib melaksanakan. Kalau misalkan mandi wajib itu harus urutannya sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Iya benar. Jadi tadi Bu Masna sudah menyampaikan urut-urutannya ya Bu Masna, ya memang harus seperti itu ya Bu Masna ya gitu. Jadi anak-anak semuanya memang saya rasa ini kebiasaan ya Bu Masna ya. Kalau misalnya kalian membiasakan mulai dari sekarang, insya Allah
nanti akan terbiasa ketika mandi wajib itu ya Betul harus sekali. memang seperti itu. Iya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung keramas gitu ya Iya, Bu Masnanya. tidak langsung Mungkin keramas. ada Iya. pendapatnya seperti Iya. itu gitu. Termasuk kalau misalkan kalian gini, kan mau ini kan bulan puasa ya, sudah selesai masa haidnya, sudah selesai, dan selesainya itu kebetulan bersihnya itu ketika pas sahur, pas waktu sahur. Jadi kamu boleh waktu itu kamu mengikuti sahur, terus habis itu langsung mandi besar. Setelah itu nanti ketika sudah azan subuh, nah itu puasamu sudah mulai dihitung. Jadi kamu sudah tidak punya hutang puasa lagi. Kayak gitu. Iya, Iya. gitu ya. Jadi biasanya males mandi Iya. malam-malam gitu Nah, kan. Terus itu. mandinya pagi, berarti kan nggak bisa Iya, dihitung tidak bisa ya dihitung. Jadi puasanya kalau ya. misalkan mandi wajibnya itu malah sekitar jam 6 ya, Iya. sudah kelewat subuhnya. Nah, Iya. berarti itu tetap kamu ada hutang puasa. Iya, puasanya tidak terhitung Iya, ya Bu tidak Masna ya. terhitung. Iya. Oke anak-anak, terima kasih Bu Masna. Mungkin untuk mengakhiri pembahasan kita ada closing statement untuk anak-anak biar lebih semangat puasanya. Baik. Jadi Nak, karena ini bulan Ramadan, Allah di sini kalau kata Bu Nurul ya, kata Bu Nurul katanya Allah itu mengobrol pahala. Jadi ada diskon besar-besaran dari pahala itu. Nah, mengapa kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan pada bulan ini? Karena kita mengharapkan keberkahan. Siapa tahu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih 1000 kali lebih bagus dari malam-malam yang lainnya, atau bahkan 1000 tahun ya. Nah, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, nak, ya subhanallah sekali, itu akan sangat menolong nanti ketika kita mati, ketika kita sudah tidak bernyawa lagi, kita itu tidak membawa apa-apa nak mati. Hanya yang kita bawa itu hanya amal kita. Nah, kalau kita menabung kebaikan, menabung amalan-amalan di bulan Ramadan ini yang pahalanya lebih besar dari bulan-bulan yang lain, insya Allah timbangan kita nanti ketika kita sudah di akhirat kelak itu akan lebih berat, akan memberatkan timbangan amal baik kita. Gitu. Ya, terima kasih Bu Masna atas kehadirannya di studio kita untuk memberikan pembahasan tentang toharo ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Amin, amin. Semangat puasanya Bu Masna. Semangat juga untuk Bu Dinar dan anak-anak. Benar, terima kasih. Oke, alhamdulillah anak-anak, demikian tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang toharoh atau bersuci. Adalah salah satu ibadah, salah satu syarat syahnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu Dinar pesan, ini adalah hal yang sebenarnya mudah untuk dilakukan, tapi kalian memang biasanya melewatkan. Jadi mulai dari sekarang toharoh itu menjadi hal yang penting agar semua ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak sia-sia, diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, terima kasih, semoga kajian kita pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan kalian bisa mengambil hikmah dari kajian kita hari ini. Terima kasih anak-anak, tetap semangat puasanya, jaga hati, jaga ibadahnya, Ramadan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.